Halo, selamat siang. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vanessa dan saya mau menjelaskan sedikit cerita tentang story saya yang ternyata jadi bahan perbincangan di Wengapu Fans Club dan di sosial media ya. Dan ada beberapa pihak yang merasa dirugikan karena postingan saya itu di capture dan di screenshot dan disebarluaskan di Wengapu Fans Club. Nah, di sini saya mau cerita dulu tentang background dari kejadian kemarin. Nah, di hari Sabtu kemarin, siang hari, kami didatangi sama panitia penyelenggara kampanye dari paslon nomor urut 1, dan itu adalah milenial sehati. Nah, mereka meminta izin kepada kami untuk memakai halaman untuk parkir bagi orang-orang yang datang untuk kampanye di Kambaniro. Nah, posisi lokasi kampanye itu persis di depan rumah kami. Di seberang rumah kami ada lapangan yang luas. Nah, disitulah tempat mereka milenial sehati melakukan kampanye. Nah, dan dari orang tua saya, kebetulan saya juga masih tinggal di rumah orang tua saya. Jadi orang tua saya mengizinkan untuk mereka memakai halaman kami untuk parkir. Tapi halaman yang di sebelah sana ya, dekat warung Kak Vanessa. Kami tidak mengizinkan yang halaman depan persis rumah kami karena kami punya anak kecil. Takutnya kalau sampai kemalaman terus nanti ada motor yang mau keluar terus gas-gas kayak gitu mengganggu anak saya yang masih kecil gitu, mengganggu kenyamanan tidur. Jadi kami mempersilahkan untuk parkir di dekat warung Kak Vanessa sampai ke belakang. Kebetulan halaman kami luas di situ, jadi kami mempersilahkan. Nah, tibalah acara kampanye ini ya, milenial sehati ini, yang dimana didatangi juga sama paslon nomor urut 1 ya, Bapak KP dan Bapak FR. Dan itu sebelum acaranya dimulai ada musik-musik dulu, musik-musik terlebih dahulu ya untuk menghibur. Kami tidak mempermasalahkan itu. Kami tidak mempermasalahkan adanya musik, adanya band, adanya ini dan itu, karena memang wajar kalau misalnya kampanye itu pasti rame, pasti ada musiknya. Nah, yang saya minta tolong juga kepada panitia melalui Rambu Konda. Nah, Rambu Konda ini merupakan anak dari Bapak Chris Praing ya. Saya DM Rambu Konda karena sebelum acara itu dimulai, jujur ada musik yaitu yang keras sekali bunyinya, dentumannya itu, bassnya itu saking kencangnya itu sampai bergetar ini rumah, kaca nako, terus juga tempat tidur, apalagi ini dadanya kita tuh kayak deg 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 gitu. Nah, saya kan punya anak kecil, jadi saya sudah DM sama Rakon, saya bilang baik-baik, nanti saya akan kasih capturannya ya, ini capturannya ini. Nah, itu dia. Saya omongnya sangat sopan dan baik-baik. Saya minta tolong ke Rakon untuk memberitahukan kepada teman-teman panitia milenial sehati untuk bisa mengecilkan volume, karena memang volume itu menurut saya sangat besar dan dentumannya itu tuh benar-benar kayak menggetarkan hati, jiwa dan raga. Dan itu sangat-sangat mengganggu. Jadi saya hanya minta, ini fokusnya saya hanya minta untuk mengecilkan sedikit atau volume bassnya juga dikecilkan juga. Jangan terlalu sebesar itu gitu. It's okay kalau kalian tuh mau buka musik tapi yang masih enak didengar telinga gitu loh. Maksudnya jangan yang kecil-kecil amat tapi jangan yang besar-besar amat juga begitu suaranya. Kenapa saya minta tolong ke Rambu Konda? Karena Rambu Konda ini merupakan teman seangkatan ya, dia merupakan teman dari sahabatnya saya Ella. Jadi kita seangkatan dan kita juga punya komunikasi yang baik. Saya dan Rambu Konda ini punya komunikasi yang baik sebelum-sebelumnya, terus sering bertukar informasi, sering juga untuk kayak menanyakan, karena di apoteker saya juga kadang-kadang menanyakan resep obat ke dia, dan respon dari Rambu Konda pun baik. Dia bilang, iya saya sudah kasih tahu teman-teman milenial sehati, dan itu merupakan suatu ketenangan buat saya. Oh, berarti sebentar tidak terlalu besar lah suaranya, bakal dikecilin lagi. Tapi, nah sepanjang acara itu, acaranya dimulai jam 8:30 apa jam 9, saya lupa. Pokoknya pada saat paslon datang itu
mulainya itu jam 9 karena kami depan rumah persis, jadi kami mendengarkan semuanya. Dan sampai di jam 10 apa jam setengah 11 saya mendengar kalau Bapak KP sudah menghimbau kayak sudah cukup ya karena sudah malam, jadi kita akhiri aja sampai di sini. Dan beliau pun pulang dan masih dilanjutkan sama ramah tamah kayaknya gitu. Mungkin ada makan-makan di situ. Kami mendengar karena kami sangat dekat rumahnya, di depan, persis di depan jalan, di seberang jalan dari tempat acara. Nah, setelah Bapak KP pulang, kami kira bakal kayak udah ya selesai gitu kan. Terus kami juga menikmati sih musik-musik kayak band, ada line dance, kami mendengar. Dan di situ posisi anak saya sudah tidur karena memang musiknya itu sudah normal gitu, maksudnya yang bisa enak didengar. Nah, pada saat sudah habis selesai itu, kami kira sudah selesai dan kami bisa istirahat karena posisi memang sudah jam 11. Karena dari panitia yang datang ke kami yang minta izin untuk pakai halaman buat parkir, itu dia bilang sampai jam 11 aja kok Pak, sama bapak saya. Dan ternyata tidak, ternyata sampai jam 11 lewat itu sudah sampai jam 23.46. Bayangkan, kita mentolerir sampai jam 23.46 dan itu sudah mau memasuki jam 12 malam. Kalian bisa lihat di story-nya saya ya. Di situ anak saya akhirnya bangun karena mendengar dentuman yang keras lagi itu, yang musik yang di awal-awal yang tadi saya minta Rambu Konda untuk kasih tahu ke teman-teman panitia supaya bisa mengecilkan, dan itu lebih keras dari yang awal-awal mereka buka, dan itu sangat mengganggu sekali. Anak saya bangun dan akhirnya saya bilang ke suami, karena di situ ada polisi yang jaga banyak. Ada satu maksudnya otodamnya polisi itu. Nah, itu satu itu tuh mereka tuh datang, ada yang bersenjata, ada yang komandannya juga ada. Akhirnya suami saya keluar, saya masih di dalam sama anak saya. Suami saya keluar bilang, "Komandan, tolong dong kalau bisa diberhentiin. Ini omong baik-baik ya. Tolong dong bisa diberhentiin soalnya anak saya bangun. Kita mau istirahat, besok mau gereja." Nah, terus polisinya pergi kasih tahu ke sana. Suruh sudah stop sudah karena masyarakat terganggu dan mau istirahat. Posisi sudah mau jam 12 pas. Tadinya kan bilang sampai jam 11 aja kan. Nah, terus setelah itu saya pikir kayak oh ya udah, setelah itu pasti mereka bubar. Menghargai masyarakat sekitar ya kan, yang sudah mengadu kepada polisi dan sudah suruh mereka stop. Tetapi ternyata MC-nya bilang gini, oke, nanti kita ini adain lagi ya di pantai kayak gitu lah. Dengan senang hati saya sudah bilang, oh ya abis ini pasti mereka tuh bubar gitu, nanti pasti bakal mereka lanjut di tempat lain lagi gitu kan, maksudnya di hari-hari selanjutnya gitu kan, dengan harapan. Ternyata apa, MC-nya bilang gini, oke kita tambah lagi 2 lagu. Saya punya emosi langsung naik sampai di ubun-ubun karena posisi saya belum tidur dan kita sudah capek dari pagi beraktivitas dan anak saya posisi bangun ya. Di situ saya emosi, saya bilang kenapa bisa tambah 2 lagu lagi, padahal kita sudah komplain, kita sudah mengadukan begitu kalau bisa berhenti, kenapa mesti tambah 2 lagu lagi. Nah akhirnya karena saya sudah emosi sekali di situ, saya keluar, saya bawa saya punya anak yang nomor 2 yang sudah bangun. Saya keluar, saya ke polisi, saya bilang, Pak polisi, tolong dong berhentiin, tolong dong kasih berhenti ini. Bapak polisi kan pengayom masyarakat ya, ini sudah ada pengaduan dari kami. Jujur di situ saya agak marah-marah dan polisi di situ bilang iya. Akhirnya kayak sudah selesai 2 lagu itu baru mereka berhenti. Dan saya lihat posisi berhentinya itu jam 00.15 dan bubar dengan panitia mungkin masih ada sekitar sampai jam 1 di situ. Dan kalian tahu anak saya tidak langsung tidur. Jadi anak saya itu bangun di jam 12 dan dia tidurnya jam 2 pagi. Besoknya saya mesti pelayanan, kita mesti bergereja. Dan kita akhirnya bangun lambat. Dan akhirnya kita kayak kelelahan fisik, terus juga emosinya kita juga sudah terkuras, jadi kayak marah-marah gitu, tidak jelas, mencuri damai sejahteranya kita yang harusnya pergi gereja dan tenang. Dan jujur dari pihak gereja Kami Injil pun menyuruh koster gereja untuk kalau bisa berhenti gitu. Karena mereka juga mau mempersiapkan diri untuk pelayanan hari Minggu. Ya, di situ ada bapak pendeta, ada ibu pendeta yang tinggal di situ, dan di sebelahnya juga ada gereja GBI Kamaniru yang dimana ada pelayan Tuhan juga yang harus mempersiapkan diri untuk pelayanan hari Minggu untuk melayani jemaat Tuhan seperti itu. Nah, itulah kenapa buat saya itu marah dan emosi sampai buat story dan nge-tag ke Rambu Konda seperti itu. Jadi
Itu background ceritanya. Dan buat kalian yang merasa dirugikan karena storynya saya, ada yang capture terus di-share ke Wengapu Fans Club, jujur kami juga dirugikan dengan adanya acara yang sampai malam, yang harusnya sudah selesai di jam 11 ternyata dilanjutkan sampai setengah 1. Nah, di sini saya mau bilang kalau kampanye itu adalah hak dari setiap paslon 1, 2, dan 3. Dan kami juga masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi, mendapatkan program-program kerja, visi misi dari setiap paslon. Dan kami itu merupakan subjek yang harusnya menjadi target saat setiap paslon itu kampanye. Jadi kita bisa mendengar visi misinya, program kerjanya untuk 5 tahun ke depan. Dan objek dari kampanye adalah visi misi, program kerja, apa yang harus dilakukan untuk 5 tahun ke depan dari setiap paslon. Nah, saat ini yang kami rasakan adalah ketika sudah selesai kampanye, nah after kampanyenya itu kita merasa terganggu karena itu. Kita tidak pernah melarang orang untuk kampanye, tidak. Dan yang mau saya tekankan adalah kita masyarakat berhak juga untuk istirahat yang nyaman. Karena kita seharian sudah beraktivitas, sudah bekerja, sudah capek, sudah lelah, dan kita berhak untuk istirahat. Karena kampanyenya sudah selesai, dan ada yang bilang bahwa ya itu milenial, wajar lah kalau masih jedak-jeduk sampai malam. Come on lah, saya juga milenial. Milenial berarti kita agen penerus bangsa, generasi penerus bangsa. Ada dampak positif yang kita berikan ke bangsa, ke masyarakat, ke kota kita minimal, ke keluarga kita. Nah, kalau dengan jedak-jeduk seperti itu, apa dampak yang bisa kita berikan sebagai milenial kepada masyarakat sekitar? Kalau bukan hanya rasa ketidaknyamanan dan terganggu jam tidurnya. Kalau mau jadi milenial yang berdampak, yang baik, ayolah. Kalau kalian nyanyi-nyanyi aja, pakai band, nyanyi-nyanyi, kita nikmati kok. Tapi yang saya tekankan di sini adalah dentumannya, suaranya, volumenya sangat kencang, dan itu tuh kita persis di depan rumah. Kalau mungkin ada yang bilang, wajar lah nih kalau acara bunyi keras-keras musik. Kalian tidak di depan rumah dan tidak punya anak kecil. Saya nih punya anak kecil. Saya juga di sini bersuara sebagai seorang ibu yang punya anak kecil. Dimanapun kalian buat kampanye nanti, di titik manapun, pasti akan ada ibu yang punya anak. Pasti akan ada orang tua yang sudah tua, yang harus istirahat malam-malam. Pikirkanlah itu gitu. Ayo, saya mau ajak kalian untuk sudut pandangnya tuh dibenerin gitu loh. Tidak mewajarkan hal-hal yang seperti itu. Kalau mau jadi milenial yang berdampak, berdampaklah positif bagi orang lain, bagi banyak orang. Dan ketika saya bikin status kayak begitu, ada yang bilang bahwa kalau misalnya kau buat status kayak gitu, berarti orang akan berpikir bahwa kau itu kubu 2 atau 3 kayak gitu. Mohon maaf, di sini saya juga mau menegaskan bahwa saya Vanessa Derinda Jami sebagai konten kreator pemula, influencer pemula di Kota Wengapu ini yang baru belajar, saya tidak pernah sekalipun ikut deklarasi paslon manapun, kampanye paslon manapun. Saya tidak pernah di Facebook saya, di sosial media saya mengajak orang-orang atau di endorse sama salah satu paslon untuk mengajak ayo dukung yang ini, tidak pernah sama sekali. Dan bahkan sampai deklarasi akbar di Prelio yang salah satu paslon mengundang artis papan atas, Tip X, Momo Gesha, saya tidak hadir. Dan saya pun tidak ikut dalam menjual produk saya karena saya punya warung. Saya tidak ikut juga jadi UMKM yang ikut saat deklarasi paslon A, paslon B, terus saya juga ikut berjualan di sana, tidak. Jadi benar-benar saya belum menentukan pilihan dan saya tidak memihak kubu manapun. Bahkan saya diajak kerjasama sama kepolisian bagian intel untuk membuat konten di mana konten tersebut mengajak masyarakat Kota Wengapu, Sumba Timur untuk bersosial media yang sehat, tidak saling menjatuhkan, terus juga tidak bersembunyi di balik akun palsu, terus menyebarkan hoaks, caci maki. Saya bekerja sama dengan kepolisian dan saya tidak pernah menggiring follower saya, viewer saya untuk mendukung salah satu paslon manapun karena saya tidak punya kepentingan politik apa-apa di sini. Nah, akhir kata di sini yang perlu saya tekankan, saya mengajak untuk semua paslon, baik paslon 1, 2, dan 3 beserta pendukungnya, ayolah kita itu berkampanye yang sehat, yang tertib, yang memperhatikan kenyamanan masyarakat sekitar. Karena kalian berhak kampanye dan kami masyarakat berhak untuk beristirahat di waktu istirahat. Dimana di NTT ini matahari terbit mulai jam 5:30 pagi sampai jam 6 sore, sudah
tenggelam, itu adalah kegiatan kami untuk beraktivitas. Dan di mana dari kesehatan juga menganjurkan untuk kita bisa beristirahat itu minimal 8 jam sehari supaya memiliki kualitas tidur yang baik. Dimana jam 10 harusnya sudah tidur dan bangun itu jam 6 atau jam 5 pagi supaya kita bisa beraktivitas kembali. Nah, hargailah hak kami sebagai masyarakat untuk beristirahat. Apalagi yang punya bayi, yang punya anak-anak, yang punya orang tua, yang lansia, yang sakit-sakitan. Nah, mohon diperhatikan. Jadi, kalau bisa lain waktu di tempat manapun kalian kampanye, paslon 1, 2 maupun 3, tolong untuk bisa lebih bijak lagi, lebih tertib lagi, lebih memperhatikan masyarakat sekitar lagi. Dan yang terakhir, saya, Vanessa Andrinda Jami, dan suami saya, yang merupakan ASN juga, tidak pernah berpolitik dan tidak pernah mengajak orang-orang untuk memilih paslon 1, 2, ataupun 3. Dan kami belum menentukan pilihan kami kepada siapa. Dan tidak ada pihak yang kami untungkan di sini. Pure karena kami merasa terganggu, pure karena musik kalian setelah kampanye terlalu kencang, terlalu besar, dan sangat mengganggu. Itu saja. Jadi kalau bilang kita merugikan kalian, misalnya paslon 1, tidak, gitu, tidak. Karena dari paslon kalian juga sudah menghimbau supaya stop sudah karena sudah malam, seperti itu, ya. Dimohon untuk kedepannya itu dimanapun titik kalian melakukan kampanye, perhatikanlah ya masyarakat sekitar, punya bayi, punya orang tua yang lansia. Jadi kalau bisa ya jam 10 tuh udah selesai lah. Mulailah dari awal, dari sore-sore kayak atau dari siang-siang kayak, selesainya jam 10, maksimal jam 11 lah sudah selesai gitu. Karena orang mau istirahat buat kegiatan besok, buat ibadah besok, buat pekerjaan besok, seperti itu. Itu aja, terima kasih. Dan saya pasti dari video ini bakal ada pro dan kontra. Di story saya juga ada pro dan kontra. Dan saya menganggap hal itu wajar ya, karena memang lagi panas-panasnya politik. Dan saya tegaskan lagi bahwa saya dan suami tidak menunjukkan warna kami kemana. Ya, saya dan suami saya ya, berbeda dengan orang tua saya. Saya tidak tahu mereka arahnya kemana. Dan terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Videonya agak panjang. Semoga kalian semua sehat. Ayolah kita berpolitik yang baik, kita berpemilu yang baik, dan semoga kita mendapatkan pemimpin yang terbaik yang akan membawa kota kami, kota kita Sumba Timur tercinta ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih.